Kalau orang Minang, itu ada ungkapan adat basandi sara. Sara basandi kitabullah. Ustadz, kalau kita makan nasi di rumah makan Padang, satu porsi ya segini. Tapi kalau kita bungkus, satu porsinya lebih banyak. Lebih banyak. Kabarnya itulah cara atau nilai orang Minang bahwa berbagi. Berbagi. Itu ada nilai, ada nilai. Jadi ketemu jawabannya. Kalau mau tips, nanti buka puasa, beli nasi Padang, jangan makan di tempat. Oh, pulang. Bagi sama orang di rumah. Betul. Sama-sama. Tapi Ustaz, ini menarik. Kan Islam itu kan mendorong kita untuk bersama tangga itu sangat bersahabat, sangat hablum minannas, hubungan sama manusia. Tapi sebenarnya adakah batasan yang diajarkan oleh Rasulullah? Kamu bertangga sebaiknya tidak seperti ini. Adakah batasan-batasan yang harus kita perhatikan juga? Sampai-sampai sebelum turun ayat waris, orang dengan tetangga saling mewarisi. Meninggal, ada harta warisan, waris. Sampailah turun ayat waris. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu mendapatkan harta setengah dari istrimu kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau ada anak falakumur rubu'u, kamu mendapat seperempat. Sehingga tetangga tidak lagi saling mewarisi. Ada batasan-batasan, batasan tentang aurat laki-laki dan perempuan. Perempuan hanya boleh melihat innal mar'ata, kalau perempuan idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi, la yahsuluha an yura minha, tidak boleh kelihatan illa hadza wajah dan tangan. Lalu kemudian sangat dicamkan la taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Tidak dikatakan jangan berzina, jangan mendekati. Memakai pakaian yang transparan, tidak menutup aurat. La takhda'na bil qaul, perempuan bertetangga jangan bersuara terlalu lemah gemulai, lemah lembut kepada antuzani jari halila tajarika, perbuatan yang sangat-sangat terlarang. Di antara yang terlarang adalah engkau berzina dengan istri sahabatmu, tetanggamu. Jadi lagu-lagu sekarang ini tentang selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua, cinta satu. Ini adalah gambaran fenomena sosial. Kita tetap bertetangga tapi tetap dengan menjaga aturan-aturan agama. Makanya lagi-lagi ngaji ke masjid. Kalau bisa masjid ini ngajinya tolonglah jangan hanya umum-umum saja. Tapi ngajinya itu bersilabus. Saya selalu sarankan Bang Reza, Bang Faisal, sarankan ngaji di masjid itu paling tidak 3. Yang pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak. Dari mana Ustadz nemu ini? Ini ulama yang jelaskan. Dari pertanyaan malaikat Jibril waktu ketemu ke Nabi Muhammad, dia bertanya pertama tentang iman akidah, Islam ibadah, ihsan akhlak. Nah jadi dengan Ustadz Anu ngajinya akidah, wujud qidam baqa mukhalafatul hawadis qiyamuhu binafsihi, dengan referensinya. Kalau dengan Ustadz ini ngajinya fikih thaharah, bersuci, air suci mensucikan, wudhu, mandi, sholat, lalu pindah ke sholat, zakat, puasa, haji. Lalu kemudian dengan Ustadz ini akhlak, bagaimana berjiran tetangga, bersaudara, jangan putus silaturahim, membersihkan hati, jangan sampai ada hasad dengki. Sehingga ngaji kita enggak ngalor ngidul. Atau monoton gitu. Monoton. Sampai-sampai ada orang hafal kalau Ustaz ini judulnya ini. Gitu ngelihat, ini silaturahim nih. Itu yang juga kadang terjadi di beberapa kampung, Ustaz. Karena tidak ada silabus, maka di tanggal 12 Ramadan, di tanggal 20 Ramadan, tetap kutipan ayatnya sama. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Padahal menurut saya jangan pula sampai berhari-hari, beras-belas hari masih mengutip ayat yang sama. Gitu. Ini penting untuk Ramadan tahun depan. Atau yang sekarang pengurus masjid masih bisa susun beberapa malam terakhir. Sisa ini. Kalau bisa per malam Bang Reza. Ramadan dan kesehatan mental. Ramadan dan kebersihan. Ramadan, nilai Ramadan dalam kepedulian sosial. Sehingga judul ini kita bakukan, buat aja 50-60 judul, karena masjid lain mungkin sudah ada. Di-share. Dan ketika orang mendapatkan pelajaran dari situ, kita sudah membuat amal soleh, membuka pintu kebaikan. Pagi di kajian duha, dai-dai ini sudah mempersiapkan apa materi yang mau disampaikan nanti malam. Karena mumpung ini orang sedang ngumpul di Ramadan ini, ya kita cerdaskan. Gak usah panjang-panjang, 15 menit, 30 menit, insya Allah. Pak Ustadz mungkin masalah ini sedih. Saya penasaran betul Ustadz sama kehidupan orang di kota, Ustadz. Orang di kota itu kan cenderung individualis, Ustaz. Individualis. Jadi suka nggak kenal sama tetangga kanan kirinya. Paling kalau kenal cuma tetangga kanan sama kiri. Nanti 2 rumah, 3 rumah sudah nggak kenal gitu. Kalau ditanya kenapa sih, alasannya pasti salah satunya
Ya daripada ngurusin urusan tetangga gitu. Nah, sebenarnya gimana kita menjaga keseimbangan di situ, Ustaz? Menjaga biar kita tetap bisa bertetangga dengan baik dengan semua, tapi di sisi lain lisan kita juga terjaga nggak ngurusin urusan tetangga. Lagi tren soalnya Mas kayak gitu kan? Iya. Di kota-kota itu. Pada nggak mau Ngapain ngurusin bertetangga. gue lah? Ini Ustaz, repot juga ini. Nah itu gimana itu? Islam mengajarkan itu, Ustaz. Wal jari zil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Ayahnya adik kakak, ibunya adik kakak, yang selalu kita sebut dengan sepupu, masih ada hubungan darah. Level 1, ring 1. Yang kedua, wal jaril junubi, tetangga yang nggak ada hubungan kerabat. Jadi ringnya dipasang begitu. Nah sekarang ini kelihatannya ketahuannya waktu hadirnya surat kondangan. Datang surat undangan, numpuk, dilihat dulu. Mestinya kalau susun ring 1, mana yang tetangga yang ada hubungan kerabat. Ya. Setelah itu tetangga yang nggak ada hubungan kerabat. Tapi kenyataannya sekarang orang nyusun undangan nggak gitu. Mana yang pejabat? Mana yang orang kaya? Mana yang pengusaha? Duluan. Memangnya kalau kita mati siapa yang datang dulu? Tetangga. Makanya ketika orang mengatakan, saya nggak mau bertetangga karena saya nggak mau intervensi. Loh, siapa yang bilang intervensi? Itu kemarin dia nanya-nanya anak saya dibawa si anu. Itu bukan intervensi, dia sedang menjalankan ajaran agamanya. Karena agama Islam ini adalah inti dalam ajarannya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada tetangga yang mengatakan istrimu belum pakai hijab, anakmu kenapa dibonceng laki-laki, dia bukan intervensi, dia sedang menjalankan ajaran agama. Dia mau menyelamatkan karena dia nggak mau masuk surga sendiri. Tapi kalau kemudian ada argumentasi kontranya gini, lakum dinukum waliyadin saja. Lakum dinukum waliyadin beda agama. Ini seagama. Orang beriman ketika dia masuk surga, yang pertama dicarinya tetangganya. Ya Allah, dalam hadis syafaat yang panjang, bahwa malaikat bisa ngasih syafaat, Al-Quran ngasih syafaat, penghafal Quran ngasih syafaat, Nabi Muhammad ngasih syafaat. Ada syafaat orang beriman. Orang beriman yang paling dekat. Jadi ketika ini masuk surga nanti Saling mencari, Ustaz. saling mencari. Bang Wahyu mencari, mana Bang Reza? Ketemu Bang Reza, nanya Ustaz Somad. Ketemu dengan Bang Bagus, ketemu dengan Bang Faisal. Ketika kumpul yang 4 ini, loh Ustaz Somad kok nggak kelihatan? Mereka berempat nanya ke malaikat. Kata malaikat, Ustaz Somad dari tadi nunggu di VVIP. Udah di duluan. Amin. Saya sebetulnya mau Amin. Nanti kalau masuk surga, tolong cari saya. Jangan buru-buru cari bidadari. Bareng-bareng nyari ya. Iya. Nah, ini menarik Ustaz, karena kemudian saya penasaran bagaimana kita menghindari gunjingan ya. Kadang-kadang karena sekarang itu kan makin individu, iya. Makin tidak mau peduli sama orang, iya. Tapi mereka malah menggunjing gitu kan. Biasanya ibu-ibu tetangga bikin grup sendiri di komplek. Kalau ada orang membicarakan orang lain ke kita, yakinlah saat kita nggak ada, dia akan bicarakan kita ke orang lain. Maka orang-orang yang tipe model begini, kalau kita bisa nasihati, alhamdulillah. Tapi kita segan ngasih taunya Pak Ustadz. Makanya usulkan nanti malam Ramadan ngajinya Ramadan dan gunjingan sosial. Supaya itu baru ini. Bukan dari mulut kita, tapi Ustadz yang nyampaikan. Ustadz pun nyampaikan. Orang yang puasa tapi lisannya masih menyampaikan kata-kata kasar, kotor, ribah, namimah, adu domba, membicarakan aib orang lain. Falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dia meninggalkan makan minumnya, Allah tidak memerlukan itu, maka tidak ada pahalanya. Ustadz menyampaikan. Cuman masalahnya yang namanya orang kalau pikirannya nggak betul, sampai Ustadz yang ngomong, dia akan berpikir, nih jangan-jangan Ustadz ini dapat bocoran nih. Kan kita nggak ngurus itu, karena niat kita nggak pentingkan nilai orang, karena niat kita supaya dia jadi baik. Apakah kita putuskan hubungan kita? Enggak. Ada istilah genting tapi nggak putus. Genting tapi nggak putus. Jadi, ya kalau kita ketemu sekedar say hello aja. Assalamualaikum, apa kabar? Habis itu kalau kira-kira udah kelihatan udah agak-agak menjurus ini, mohon maaf saya lagi ada aktivitas. Karena kalau kita teruskan di situ akan aib, cerita aib orang. Alhamdulillah kita ini menunggu imsak, menunggu azan subuh, nggak ada kita ceritakan aib orang lain. Iya. Nggak ada. Buktinya bisa kita ngobrol tanpa menceritakan aib orang lain. Iya. Pak Ustadz, kalau ini tetangga saya nih, biasanya Ramadan gini dia biasanya ngabuburit kalau siang tuh dia nyanyi, dia karaoke. Iya. Nyanyinya di rumahnya dia sendiri, alat karaoke-nya dia beli sendiri, pakai uang dia sendiri.
Tapi kita yang di sebelah keganggu nih pas lagi tidur. Suaranya masuk. Itu masuk. Nah, ketika kita komplain, kenapa kau nyanyi? Kata dia, kenapa kau dengar? Sama-sama lapar. Sama-sama lapar, gula darah turun, emosi naik, berantem. Gimana solusinya? Itulah gunanya RT RW. Di RT ini volume lagu hanya boleh 0 sekian. Musyawarah, permusyawaratan, perwakilan. Maka disusunlah aturan ini. Jadi sebetulnya negara kita ini secara struktural aturan sudah mantap. Cuman pelaksanaannya nggak sesuai antara apa yang diomongkan dengan yang dilakukan. Kalau orang Jepang ini nggak terlalu banyak ngomong. Dia langsung apa yang dilakukan. Kalau India memang dia banyak ngomong baru dilakukan. Kalau Indonesia lain yang diomongkan, lain yang dilakukan. Nah, jadi kita susun aja sebagus-bagusnya. Nyanyi nggak boleh ini. Kalau ada tukang, kebetulan rumahnya satu dinding, rumah rapat. Kalau kebetulan lagi ada perbaikan gitu motong, janganlah jam 12 malam. Jadi aturan, atau punya binatang hewan ternak, jangan sampai keluyuran gitu. Jadi segala poin-poin itu kita pertemukan. Dulu ada yasinan malam Jumat. Jadi semua terselesaikan dengan ngobrol. Ada tokoh agama yang dihormati, kiai, alim ulama, lalu memberikan kata sambutan. Dulu terselesaikan. Nah ini simpul-simpul ini sekarang sudah nggak ada simpulan lagi. Nah, tapi alhamdulillah masih ada RT RW, masih ada kita pertemuan. Tapi Bang Faisal, seingat saya negara tidak pernah mengatur volume karaoke. Nah, ini makanya Bang. Negara justru mengatur volume azan. Sepakat, makanya juga susah itu komplainnya. Betul, masuk ini barang.